Berikutnya kita masuk ke chapter di buku ketiga, chapter 6 juga ya, mengenai reading using digital media. Pada era media massa atau di era informasi yang nanti difasilitasi dengan beredarnya media massa, teori penggunaan media didominasi oleh dua macam aliran begitu dalam buku. Yang pertama disebut instrumentalisme dan yang kedua adalah determinisme teknologi. Sangat sedikit studi mengenai cara audien menggunakan berbagai media yang sebetulnya instrumentalis atau deterministik secara teknologi. Walaupun ada dua tadi instrumen, ada dua aliran begitu, tapi memang belum ada penelitian lebih lanjut mengenai hal kedua itu mana yang paling dominan. Sebagian besar memang cenderung pada atau cenderung berada di satu tempat yang di situ ada di antara dua posisi ini. Artinya memang dua-duanya tetap masih termasuk mainstream. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa sebagaimana dalam awal di bab-bab sebelumnya dalam buku ini disebutkan pendekatan instrumentalis dan deterministik teknologi untuk penggunaan media juga dikaitkan dengan media massa. Bagian teori ini dibuktikan nanti dengan penggunaannya yang secara terus-menerus, secara kontinu di dalam lingkungan yang bersifat digital, media-media digital dan terkait. Nah, dalam hal ini kita melihat dua macam aliran tadi, yaitu determinisme dan instrumentalis. Ya. Determinisme teknologi adalah suatu keyakinan bahwa teknologi menentukan hasil sosial atau untuk merumuskannya berbeda sedikit. Ya. Itu memberikan agensi atau hubungan sebab akibat. Ini sudah masuk ke ranah agak filosofi juga. Dan kalau dengan hukum kausalitas. Kemudian instrumentalisme juga didefinisikan sebagai suatu pandangan atau view, ya, viewpoint, gitu ya, bahwa institusi sosial merupakan instrumen dari siapapun yang menduduki posisi pengambilan keputusan elit. Tentu dalam hal ini bisa pemilik perusahaan, bisa juga para birokrat di tingkat negara, ataupun para politisi senior. Dan mereka yang melakukan manipulasi supaya hal itu terjadi atau menjadi opini bagi kepentingan mereka sendiri. Dan seringkali dalam hal ini bisa juga mengorbankan kelompok kepentingan lain sosial. Nah, ini yang dimaksud dengan arus informasi. Kadang-kadang informasi itu bukan apa yang sesungguhnya terjadi, tetapi beredar opini yang terbentuk itu sesuai kepentingan pemilik arus informasi itu atau media tersebut. Ini sudah biasa digunakan di dalam teori-teori atau di lapangan sebetulnya. Apalagi dalam lingkungan digital saat ini kan. Kita tahu bagaimana pergumulan antara para buzzer dan juga dengan masyarakat pada umumnya. Itu dalam rangka membentuk opini. Ada hubungannya dengan teori tadi. Ya. Nah, demikian juga kompleksitas lingkungan media digital itu tentu paling baik jika diilustrasikan dengan yaitu telepon seluler yang saat ini hampir mayoritas penduduk itu sudah demikian mengenal dan menggunakan telepon seluler dengan smartphone-nya itulah, dengan telepon pintarnya. Dan perkembangan telepon seluler itu memang telah berlangsung demikian lama ya, sejak tahun 90-an itu sudah dikenal dengan telepon seluler, walaupun saat itu masih menggunakan teknologi analog ya, AMPS, dan beralih menjadi GSM ya, digital, dan saat ini kita tentu saja sudah menggunakan hampir semuanya sudah digital. Itu merupakan era media
digital yang saat ini sedang digandrungi atau memang sedang digunakan oleh masyarakat dunia pada umumnya. Kemudian solusi determinisme teknologi dan instrumentalisme. Ya. Nah, pada tahap ini tentu saja akan mudah untuk menjawab pertanyaan di atas dengan jawaban yang agak dangkal. Misalnya, bagaimana solusinya itu? Ya, dengan dua aliran tersebut bisa dijawab iya. Misalnya. Tentu saja perkembangan media digital adalah hasil kombinasi kemajuan teknologi dan juga kecenderungan di masyarakat atau sosial. Jawaban yang lebih baik lagi tentu saja akan membutuhkan analisis karya dari dua ahli teori di atas atau dua ahli teori aliran tadi. Juga memberikan model paling meyakinkan untuk menjelaskan interaksi antara teknologi media dan sosial. Kemudian penggunaan mengikat hanya dapat terjadi jika itu menyelaraskan desain kita dengan keberadaan kita di dunia ini. Nah, dalam hal ini tentu saja hubungan kompleks antara framing, binding use, dan adopsi teknologi seharusnya disederhanakan ya. Itu ada langkah-langkahnya di sini. Tentu saja ada langkah framing di sini. Itu dengan lingkup teknologi, itu order dengan lingkup teknologi, kemudian binding use, teknologi hanya diterima setelah terikat. Ada pengguna tertentu. Dalam hal ini contoh itu bagaimana bekerja dalam kaitannya dengan teknologi media adalah dalam penggunaan telepon kita itu, seluler kita. Tampak terjadi kebebasan ya untuk menahan diri dari menggunakannya, tetapi apakah benar-benar layak untuk katakanlah memboikot teknologi ini ketika lingkungan kita sendiri memang sudah menggunakan komunikasi menggunakan ponsel. Nah, tentu saja dalam hal ini model tersebut dari dua step di atas itu, jika masalahnya seperti ini, bisa ditambah dengan langkah atau step yang ketiga itu. Ada successful teknologi yang penggunanya harus dibatasi oleh framing tadi. Ya, artinya dalam hal ini memang harus ada semacam pengendalian juga ya, dari pengendaliannya di sini dilakukan secara teknologi, secara software ataupun hardware barangkali di sana. Salah satu langkah yang bisa ditempuh. Kemudian kita bisa melihat juga dalam hal ini ya, salah satu kegiatan yang mungkin telah diubah secara drastis tuh, oleh proliferasi media digital dan ya para pengguna di sini dimaksudkan untuk supaya memperoleh otonom yang lebih besar adalah membaca. Seiring dengan uraian pada bab yang atau chapter ini, tentu saja beberapa orang melihat bahwa ini sebagai pengalaman yang merasa membebaskan. Sementara yang lain khawatir bahwa ini akan membahayakan praktek intelektual juga. Jadi selalu teknologi itu memiliki sisi pro and kontranya, sisi positif dan negatifnya. Ada saja keunggulan, tetapi di sisi keunggulan juga ada kekurangannya. Ya. Bahkan mereka yang khawatir ini melihat ada bahaya praktek intelektual yang bisa telah dikembangkan secara sudah lama sekali. Tentu saja dalam hal ini, pada chapter ini ada argumentasi teori ya, yang terkait dengan penggunaan satu jenis teknologi atau teori ekologi media. Di sini yaitu konsep kelisanan sekunder yang diuraikan oleh Walter Ong, dan pada tingkat lebih rendah pembimbing PhD-nya sendiri dari Ong itu Marshall McLuhan ya. Nah, di sini voice ada suara dari disebutkan
within the academic field of literary theory and philosophy were pretty traditional. Ya, bisa saja dalam rangka membaca hal-hal yang sifatnya literatur tadi, literatur, bisa terjadi di sini adanya semacam kritik-kritik juga. Ya. Misalnya pada tahun 60-an dan juga tahun 70-an, kaum atau di sini para filosofi Prancis itu, filosof Prancis Roland Barthes dan Jacques Derrida itu, dia menyatakan mulai terjadi perusakan gagasan untuk kepenulisannya sebagai platform, dari mana di sini para penulis harusnya bisa menginformasikan terhadap pembaca secara pasif. Artinya di sini sudah menjadi perhatian dari para filosof juga terkait dengan bagaimana kita melihat di voice atau suara-suara dari dalam bidang akademik terkait dengan teori sastra dan filsafat yang mengkritik konsepsi tradisional literasi. Itu menjadi perhatian para filosof juga di Prancis. Kemudian kita melihat juga di sini ada pandangan ahli teori hiperteks tahun 90-an yang percaya bahwa teks online yang tentu saja ini sudah masuk media digital akan merevolusi pembacaan menjadi lebih baik. Tetapi mereka juga khawatir bahwa membaca teks semacam itu bisa merusak literasi yang tradisional. Kemudian dalam hal ini di chapter pertama juga disebutkan adanya cara di mana praktik membaca online di universitas itu bisa menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa akademis. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa para pelajar masih dapat membedakan antara konvensi akademik dan non-akademik. Apa yang telah diilustrasikan di dalam chapter tersebut itu merupakan suatu kompleksitas ya untuk membangun teori global untuk menjelaskan berbagai praktek yang begitu beragam yang di dalamnya media-media digital itu mengandung kemanfaatan yang cukup besar, tetapi sekaligus juga memiliki potensi untuk pelemahan beberapa hal yang dikhawatirkan tadi oleh mereka yang agak pesimis dengan media seperti ini. Tapi tentu saja kehadirannya sulit untuk dibendung. Ini juga persoalan lain. Kemudian tadi sudah disebutkan ada metode 3 langkah. Step 1 framing, step 2 binding use, dan step 3 successful technology. Nah, model 3 langkah yang diuraikan di atas itu merupakan yang paling dekat yang oleh penulis didapatkan untuk mencoba penggabungan semua banyak elemen dan platform media digital yang berbeda ke dalam satu kerangka kerja yang menyeluruh. Di tadi langkah pertama atau step pertama itu framing, di sini bagaimana order atau struktur and command itu dengan lingkup aksi dari teknologinya. Binding use, teknologi hanya diterima setelah terikat pada pengguna tertentu. Bagaimana ini dalam rangka barangkali memberikan dari sisi positifnya lebih besar dibanding dengan sisi negatifnya. Sehingga nanti bisa menjadi successful technology pada step 3. Yang nanti penggunaannya tentu saja bisa di-framing atau bisa dibatasi melalui step 1 di atas sebelumnya. Saya kira untuk chapter ini secara ringkasan seperti itu. Silakan untuk Anda pelajari lebih lanjut.